Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LKP Bina Komputer Bungbulang, Garut. Dalam video kali ini akan menjelaskan tentang pengenalan perangkat keras pada komputer. Mudah-mudahan dapat dipahami. Langsung saja kita kepada video pembelajarannya. Dalam video kali ini menjelaskan bagaimana mengenal sistem komputer pribadi atau personal komputer atau PC pada perangkat keras komponen sehingga terhubung satu sama lain di perangkat komputer. Kompetisi ini diharapkan Anda mampu mengenal perangkat hardware komputernya sendiri secara mandiri. Dalam perangkat penyusunan komputer terbagi menjadi 4. 1. Media input, contoh seperti keyboard dan mouse, scanner, joystick, mikrofon, dan lain sebagainya. 2. Media proses, yaitu Central Processing Unit atau CPU yang terdiri dari motherboard seperti ini, hard disk, dan beberapa komponen yang lainnya diletakkan dalam satu kotak, yaitu cache atau disebut casing. CPU bekerja dalam 3 peran: 1. Control unit, 2. Internal memory, dan 3. Arithmetic logical unit. Yang ketiga dalam perangkat penyusun komputer yaitu media output, contoh monitor. Ini menampilkan layar dalam suatu perangkat hasil dari komputer. Terus speaker, infocus, serta printer. Yang keempat, media tambahan yaitu kartu jaringan atau network interface card dan modem agar berhubungan dengan jaringan dan internet. Ini adalah power supply unit atau PSU, merupakan jantung dari sebuah sistem komputer, bertugas menyuplai sumber daya listrik ke semua peripheral atau hardware komputer. Dan ini adalah internal electronical commission atau IEC port atau yang lazim disebut kabel power, digunakan untuk mengalirkan alur listrik ke dalam monitor maupun casing. Konektor IEC memiliki 3 batang logam yang ini port. Port IC, ini konektor IC. Yang selanjutnya adalah prosesor. Merupakan hardware yang mudah, sama seperti manusia. Prosesor merupakan otak dari komputer yang bertugas menghitung input instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak, lalu memberikan output berupa hasil perhitungan. Semakin cepat prosesor, maka semakin banyak instruksi atau perintah yang dapat dieksekusi dalam satu waktu. Terus di sini ada heatsink atau fan
Prosesor merupakan hardware yang mudah panas dan rawan rusak. Heatsink ini bertugas untuk menyerap panas prosesor dan panas akan dibuang atau dihisap keluar dari fans atau kipas ini. Dan yang ini adalah motherboard, adalah tempat semua periferal atau hardware berpadu. Lalu lintas data diatur di sini. Pengaturan settingan semua hardware ada di BIOS. Dan yang ini adalah RAM atau memori sebagai alat penyimpan data sementara, karena data akan hilang jika tidak ada suplai listrik komputer dalam keadaan mati. Juga bekerja menyimpan data sementara sebelum disimpan ke hard disk, karena akses data ke memori lebih cepat dibanding hard disk. Semakin besar kapasitas RAM, maka akan semakin banyak data dan program aplikasi yang dapat dibuka, sehingga akan mempercepat kinerja komputer. Dan ini adalah hard disk, media penyimpan data permanen sama seperti lemari penyimpan berkas. Kapasitas hard disk tidak berpengaruh ke kinerja komputer, mempunyai antarmuka interface atau interface IDE Novata. Yang terbaru adalah SATA. Ini adalah kabel hard disk sebagai media transfer data dari hard disk ke motherboard. Ya, ini adalah optical drive, alat untuk membaca atau menulis cakram data seperti CD dan DVD. Dan ini adalah kabel hard disk sebagai media transfer data dari hard disk ke motherboard. Ini adalah port dan konektor. Satu universal serial bus atau USB port, biasa digunakan untuk menghubungkan casing dengan printer, flash disk eksternal, hard disk, scanner termasuk keyboard dan mouse. Contoh USB seperti ini. Ini USB mouse. Yang kedua, Ethernet port digunakan untuk membangun sistem jaringan lokal atau yang biasa digunakan untuk kabel lokal area network atau LAN. Digunakan ke JA port digunakan untuk menghubungkan casing dan monitor. Seperti ini kabelnya. Demikianlah video tentang bahan ajar pengenalan perangkat keras pada komputer. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.